Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, kerabat, sahabat serta untuk beliau hingga akhir zaman kelak. Yang dimuliakan oleh Allah. Ada ungkapan asyaddul bala al-anbiya tsumma al-awliya. Orang yang paling berat bala atau cobaannya itu adalah kelompok-kelompok para nabi, kemudian para aulia. Nabi adalah orang yang dekat dengan Allah, para wali di bawah para nabi juga orang-orang yang dekat dengan Allah. Semakin dekat orang itu dengan Allah, semakin banyak dicoba oleh Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena ingin membuktikan wujudkah cinta dan kedekatannya kepada Allah itu karena Allah saja, bukan karena yang lain, karena dunia kah, supaya riya kah, supaya tidak, bukan karena itu, tapi untuk membuktikan kemurniannya itu. Lalu diantaranya bala itu muncul, diberikan cobaan-cobaan, tapi sesudah melewati cobaan itu derajatnya nanti akan ditingkatkan. Nabi Ya'qub alaihissalam misalnya, Nabi Ya'qub alaihissalam itu adalah nabi yang memiliki sekitar 12 anak laki-laki, dan beliau punya anak yang beliau lihat yang paling taat, yang paling baik, yang paling tampan, yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari 12 anak, satu itu yang beliau cintai, dan juga adiknya Nabi Yusuf yang disebut dengan Bunyamin. Beliau akhirnya sangat sayang. Dari 12 itu kemudian satu dan dua orang ini, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin, tapi terutama Nabi Yusuf itu dicintai sendiri luar biasa. Selain memang ibunya meninggal waktu halus, mereka ibunya sudah meninggal. Kalau saudaranya yang lain, karena Nabi Ya'qub punya beberapa istri, itu mamanya masih hidup. Kalau Nabi Yusuf, ibunya sudah meninggal duluan. Kalau tidak salah nama ibunya itu Rahel. Nah, ketika sudah meninggal masih harus selalu beliau sayang. Apalagi ketika kemudian tahu Nabi Yusuf itu mulai kecil diilhamkan oleh Allah kenabian. Jadi dimimpi, lalu kemudian Nabi Ya'qub tahu kamu akan menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi. Makanya dalam kisah Al-Quran, la taqsus ru'yaka, jangan kisahkan mimpi kamu ini ke saudara kamu, karena mereka cemburu atau iri. Tapi Nabi Ya'qub kemudian sangat mencintai, dan mulai terlihat perbedaan kasih sayangnya dengan anak-anak yang lain. Akhirnya menjadi cobaannya Nabi Yusuf dipisahkan dengan Nabi Ya'qub. Berat itu cobaan Nabi Ya'qub itu, karena sudah mulai cinta yang sangat berat dengan anaknya, dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah hendak melajari, silahkan kamu mencintai anak, tapi jangan lupa itu milik Allah. Sampai Sidin menangis luar biasa, sampai buta Nabi Ya'qub. Dalam Al-Quran diceritakan sembuhnya buta Nabi Ya'qub itu ketika nanti ketemu dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu, para nabi, Nabi Ya'qub, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yusuf dan seterusnya ke atas itu punya hubungan dengan Nabi Ibrahim. Mereka memiliki baju begitu, baju kenabian yang diwariskan turun-temurun. Nah, baju itu kemudian dikirimkan Nabi Yusuf kepada ayahnya, lalu kemudian diusapkan ke matanya, dan itu sembuh. Nanti sembuh, tapi gara-gara menangis sedihnya luar biasa, Nabi Ya'qub mengalami cobaan. Diantaranya adalah dipisahkan dengan anak, tidak ditemukan dengan Nabi Yusuf, sampai Allah mengetahui hatinya itu tulus, ikhlas, terpisah. Ibaratnya dia akan Nabi Yusuf mati, dia sudah menerima dengan tulus dan ikhlas. Tapi saat itu belum bisa menerima, jadi menangis terus, tetap terpisah antara kota Kan'an dengan kota Mesir. Nabi Yusuf di kota Mesir, ini di Kan'an, di kampung Kan'an Nabi Ya'qub. Sampai kemudian beliau mendapatkan pemahaman bahwa seperti Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah dengan anaknya
yaitu Nabi Ismail mau disembelih, dikurbankan. Nabi Ibrahim kemudian bisa menerimanya dengan ikhlas, lalu kemudian Allah gantikan dengan binatang. Akhirnya belajar dari situ, Nabi Yakub, sekarang saya terima. Apa bahasa kita tuh, apapun yang terjadi dengan Nabi Yusuf itu urusan Allah. Cintaku ini adalah karena Allah menyuruh menjaga anak. Kalau kita cinta kepada anak itu, tapi cinta kita dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatlah pengetahuan Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub itu, lalu diamalkan sendiri. Akhirnya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah bersih. Maka cobaan itu tujuannya adalah menguji keimanan kita, dan para nabi itu yang paling berat. Kalau kita ya syukur ada cobaan-cobaan dimudahkan oleh Allah, ya mudah-mudahan sedikit-sedikit naik minimal kita tetap di jalan ketuhanan dan di jalan yang diajarkan oleh para nabi. Demikian, semoga bisa menjadi renungan kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan jalan yang dari Allah dan Nabi-Nya, dan juga anak keturunan kita, serta ditutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah. Mari sama-sama kita tutup dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.